Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina was sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlilhu fala hadiya lah. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Yaqulullahu tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala habibina wa nabiyyina wa syafi'ina wa sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Kaum muslimin dan muslimat, a'azzakumullah wa iyaya, alhamdulillah, segala puji dan syukur hanya milik Allah Rabb semesta alam. Salawat beriring salam kita curah limpahkan pada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Malam Jumat yang penuh berkah ini, insyaallah kita duduk di salah satu rumah Allah, membaca kitabullah, mempelajari kitabullah, dan saling menasihati untuk selalu dekat kembali kepada kitabullah, merupakan satu amalan yang sangat mulia, di mana amalan ini dibanggakan Allah di hadapan makhluk-makhluknya yang ada di langit. Bahkan nama-nama kita Allah sebut satu persatu di hadapan para malaikatnya. Allah berikan rahmat, bahkan bukan hanya didoakan oleh para malaikat, tetapi para penuntut ilmu juga didoakan oleh semua makhluk. Innallaha wa malaikatahu wa ahlas samawati wal ardi la yusalluna ala talibil ilm hatta namlata fi juhriha wa hatta al-huta fil bahr. Sesungguhnya para penuntut ilmu itu mendapatkan sholawat dari Allah, artinya pengampunan dosa, mendapatkan salawat dari malaikat, mendapatkan salawat dari penduduk langit, mendapatkan salawat dari penduduk bumi, bahkan sampai semut yang ada di dalam lubang, ikan paus yang ada di lautan, mereka bersolawat untuk para penuntut ilmu. Solawatnya mereka disebut dengan doa agar kita dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau solawatnya Allah ampunan, tapi sholawatnya makhluk artinya doa agar kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Malam hari ini insyaallah kita akan melanjutkan kajian kita tafsir Al-Quran. Kalau pada pertemuan yang lalu, di bulan yang lalu, kita telah membahas tafsir surat Al-Qadar, di mana Allah dengan kemaha pemurahannya dan kasih sayangnya memberikan anugerah tidak terhingga kepada umat ini dengan adanya Lailatul Qadar. Umat ini memang umat yang umurnya singkat, pendek-pendek, tetapi bukan berarti yang pendek umur, singkat waktunya kemudian menjadi alasan kurangnya bekal kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Allah siapkan satu malam yang luar biasa, khairum min alfi syahr, yang lebih baik daripada 1000 malam, di mana Al-Imam An-Nawawi rahimahullah
beliau katakan Lailatul Qadri mukhtasatun bihadhil ummati zadallahu syarafan falam takun liman qablaha. Lailatul Qadar adalah malam yang hanya khusus Allah berikan untuk umat ini sebagai malam untuk mendapatkan syaraf, kemuliaan, di mana Allah tidak berikan malam ini kepada umat-umat sebelum kita. Alhamdulillah. Artinya memang Allah berikan kita kesempatan untuk bisa mengejar waktu sebentar, umur yang singkat tidak jadi alasan, gitu ya. Tapi kadang kan kita suka jadi alasan. Oh ya Allah, wajar lah, orang antum sudah dari dulu kan, gitu ya. Suka cari alasan, padahal untuk menutupi kelemahan dan kekurangan kita. Nah sekarang kita lanjutkan surat berikutnya, ini surat Al-Alaq. Surah Al-Alaq. Kalau Lailatul Qadar berkah untuk umat ini karena Allah berikan satu malam sebanding dengan 1000 bulan, yaitu 83 tahun lebih 4 bulan, 83 tahun lebih 4 bulan, maka Allah turunkan surat Al-Alaq adalah rahmat untuk semesta alam. Karena dengan turunnya surat Al-Alaq ini, lepaslah dunia dari label jahiliyah menuju Islamiyah, ya. Maka surat ini, masya Allah, dengan surat ini Allah mengangkat seorang manusia yang dikenal mulia di masa muda, di masa remaja, yang kemudian beliau dikenal dengan nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita ingin tahu bagaimana kondisi dunia waktu itu, cukup hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menerangkan kepada kita tentang bagaimana kondisi dunia di waktu itu. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan di dalam hadisnya. Sebentar Pak ya. Baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang kondisi manusia sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus, di mana manusia dalam kondisi dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kemurkaan yang luar biasa. Nabi katakan dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim, cukup panjang hadisnya tapi kita nukilkan yang paling pendek saja. Nabi katakan, innallaha nazara ila ahli al-ardi famaqatahum arabahum wa ajamahum illa baqaya min ahli kitab. Allah melihat ke seluruh penjuru bumi dan penduduknya. Allah memurkai semua mereka, baik yang Arab ataupun yang non-Arab. Semuanya dalam kondisi dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Illa baqaya min ahli kitab, kecuali hanya segelintir saja ahli kitab yang tidak dimurkai oleh Allah karena memang masih berpegang teguh pada ajaran Alkitab. Dan itu nanti kita akan temukan dalam sejarah perjalanan hidup Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita akan mengetahui nama seorang Warokoh. Beliau adalah orang yang menulis kitab Taurat, dan beliau memegang betul ajaran Nabi Musa alaihissalam, ya, sehingga kemudian mengetahui betul apakah laki-laki ini betul seorang nabi atau tidak. Kemudian kita juga nanti menemukan nama pendeta Bahiro, memegang betul-betul isi Alkitab Nasrani dan tahu betul kalau Nabi kita Muhammad SAW adalah seorang Rasul. Jadi sedikit sekali ahli kitab yang pada waktu itu masih berpegang teguh kepada ajaran-ajaran
Alkitab yang ditinggalkan oleh para nabi dan rasul. Makanya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq turun sebagai bentuk pengkabulan mungkin dan harapan Rasulullah, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat begitu rusaknya masyarakat jahiliyah. Padahal di sana ada tempat yang suci, disucikan oleh seluruh agama, namanya Mekah. Ada Ka'bah al-Musharrafah yang dibangun, ditinggikan oleh Nabi yang dihormati oleh semua agama, Yahudi, Nasrani dan Islam. Tapi di situ pula ada berhala-berhala, simbol-simbol kesyirikan. Bahkan ada sekitar 360 berhala disembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun memulai perjalanan spiritualnya untuk menemukan hidayah dan menemukan kebenaran, bermula dengan tahannus. Nanti kita akan bahas. Baik, wallahu taala alam. Kita mulai dari surah Al-Alaq. Kenapa disebut surah Al-Alaq? Karena nanti di salah satu ayatnya ada penyebutan kata Al-Alaq yang diambil dari kata aliqah, ya'liqu, artinya menggantung. Al-alaq itu artinya sesuatu yang menggantung. Tapi kemudian para ulama ahli tafsir menerjemahkannya menjadi segumpal darah. Ya, biarpun nanti ahli medis, ilmu kedokteran akan menyangkal, gitu ya, karena tidak ada ceritanya segumpal darah dalam proses perkembangan janin di dalam rahim. Yang ada kan nanti dari sperma berubah menjadi zigot, kan begitu ya. Nanti menempel dia di rahim, menyerap darah dari ibunya untuk dijadikan nutrisi, makin besar, berkembang dan seterusnya. Tapi ya sudah, karena memang cara sudut pandangnya dan pentinjauannya berbeda. Yang satu memandang lewat ilmu kedokteran, yang satu melihat lewat ilmu tafsir Al-Quran. Tetapi esensinya tetap sama, bahwa perkembangbiakan manusia itu terjadi di dalam rahim manusia, di dalam rahim seorang wanita. Bahkan 40 hari pertama menjadi nutfah, summa yakunu alaqatan misla dzalik, kemudian menjadi alaqah. Alaqah ini yang kemudian diperdebatkan namanya dan apa artinya, maknanya apa. Summa yakunu mudghatan, baru di fase 40 ketiga menjadi segumpal daging. Summa yursalu ilaihil malak, kemudian diutuslah kepadanya malaikat, fayunfakhu fihi ruh, untuk meniupkan ruh kehidupan. Jadi janin yang ada di dalam rahim seorang ibu itu baru akan hidup setelah usianya 120 hari, berarti 4 bulan. Dicatatkanlah rizkinya, dicatatkanlah ajalnya, dicatatkanlah nasibnya, syaqiyun au sa'idun, bahagia atau sengsara. Nah, ini kajiannya sudah kita bahas yang pada pertemuan bulan lalu, bahwa ada 4 takdir yang Allah tetapkan untuk manusia. Ada takdir yang tidak bisa dirubah, bahkan sudah diciptakan takdir di zaman azali, di lauhul mahfuz. Ada takdir yang Allah tetapkan lagi di rahim seorang ibu. Ada takdir yang Allah tetapkan turunkan di setiap tahun di malam Lailatul Qadar. Jadi itu makna dari kata al-alaq. Al-alaq sebenarnya artinya menggantung, karena memang sifatnya dia menggantung di dalam rahim seorang wanita. Hadhihi surah awwalu ma nazala minal Qur'an. Surat ini adalah surat yang awal turun dari Al-Quran, fi qawli ma'zamil mufassirin, menurut pendapat mayoritas ahli tafsir. Nazala biha Jibril ala Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa qa'imun ala Hira, turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lewat perantara malaikat Jibril, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada waktu itu sedang berada di Gua Hira. Baik, kita mulai dulu penjabarannya. Berangkat dari keprihatinan ya Pak ya.
Rasulullah melihat begitu memprihatinkan kondisi masyarakat bangsa Mekah. Mereka jahiliyah, bukan karena tidak bisa baca, tidak bisa tulis. Awas jangan salah memahami kata jahiliyah tidak bisa baca, tidak bisa tulis. Enggak, masyarakat bangsa Arab banyak yang bisa membaca, banyak yang bisa menulis. Makanya mereka ahli dalam berniaga, jual beli. Coba bayangkan kalau antum tidak bisa baca, tidak bisa nulis, profesinya pedagang, bisa enggak? Tidak bisa, dikibulin mulu. Makanya tidak masuk di akal ketika dikatakan jahiliyah artinya tidak bisa baca, tidak bisa tulis. Sementara bangsa Arab sudah dikenal jauh sebelum Nabi Muhammad lahir dengan nama bangsa Quraisy. Apa makna Quraisy? Kita sudah lewatkan pembahasan pada tafsir yang dulu-dulu itu. Summiya Quraisy litaqarrusyihim, kata Ibnu Abbas, dinamakan Quraisy ini gelar. Namanya aslinya Fahr, gelar karena mereka bangsa yang sangat lihai dalam berdagang, maka disebut bangsa Quraisy. Orang pandai dagang disebut bangsa Quraisy di Mekah pada waktu itu. Jadi karena mereka pandai berdagang, otomatis mereka pun pandai membaca, mereka pun pandai menulis. Rasulullah yang tidak bisa membaca, Rasulullah yang tidak bisa menulis. Dan itu salah satu karunia, justru bukan aib untuk Nabi. Untuk kita aib. Nanti kok nggak belajar baca? Oh iya, Abi nih, Nabi Muhammad tuh nggak bisa baca, Nabi Muhammad nggak bisa nulis. Coba alasan deh. Ya nggak bisa. Kalau untuk Rasul karunia, supaya tidak dituduh Al-Quran ini sebagai plagiat, untuk kita musibah. Yang dimaksud jahiliyah karena mereka tidak tahu, buta tentang iman. Mereka tidak tahu siapa yang harus disembah. Mereka tidak tahu apa yang akan terjadi setelah meninggal nanti. Mereka tidak tahu akan kemana nanti setelah mati. Makanya ada 3 pertanyaan besar, sebagaimana dijelaskan oleh Dr. Zaid Abdul Karim Zidan, ya, dalam kitab beliau Usulud Dakwah. Ada 3 pertanyaan besar bangsa Arab yang tidak pernah bisa dijawab kecuali setelah Islam datang. Pertanyaan yang pertama adalah min aina khuliqna, dari mana manusia diciptakan. Itu tidak pernah bisa dijawab, tidak pernah bisa dijawab, Bapak Ibu. Nah, kalau tidak punya kitab suci bagaimana akan bisa menjawab? Maka turunlah Al-Alaq menjawab pertanyaan itu. Khalaqal insana min alaq. Setelah itu mereka juga tidak bisa menjawab pertanyaan li ayyi syai'in khuliqna, untuk apa kita diciptakan. Mereka mengatakan kami diciptakan kecuali hanya yakulun wa yatamatta'un wa yulhihimul amal fasawfa ya'lamun. Hidup itu cuma untuk yakulun, makan, yatamatta'un, senang-senang, yulhil amal, mengejar cita-cita. Hidup itu cuma kita aja. Hidup itu kalau menurut orang kafir Quraisy, makan, habis makan senang-senang, habis senang-senang kejar cita-cita, habis. Sudah, setelah itu kita mati, dilupakan oleh orang. Begitu menurut mereka. Maka Al-Quran menjawab, hidup bukan hanya untuk makan, hidup bukan hanya untuk senang-senang, hidup juga bukan hanya untuk mengejar cita-cita. Baru pertanyaan ketiga, ila ainal masir, kalau sudah mati kemana kita akan kembali? Nah, itu yang tidak pernah bisa dijawab. Al-Quran turun, Islam datang, menjelaskan 3 pertanyaan tadi. Nah, ikhwanu fiddin yang dimuliakan Allah, belum lagi kerusakan moral, kerusakan akhlak, semuanya rusak. Dalam rumah tangga mereka pakai cara yang paling rusak. Dalam beribadah, menyembah Tuhan yang mereka yakini, mereka gunakan cara yang paling rusak. Dalam pernikahan mereka gunakan cara yang paling rusak. Dalam ahli waris mereka pakai cara yang paling rusak. Memperlakukan manusia mereka gunakan cara yang paling rusak. Maka seperti barbar hidupnya.
Itu sisi negatifnya. Ada sisi-sisi positifnya, ada. Bangsa Arab biarpun jahiliyah, mereka tetap punya sisi positif, tapi negatifnya jauh lebih banyak daripada sisi positif. Sisi positifnya disebutkan oleh Syekh Al-Mubarakfuri Safiyur Rahman dalam Sirah Nabawiyah Rahikul Maktum. Di antara sisi positif bangsa Arab itu adalah mereka itu al-wafa bil ahdi. Kalau sudah janji pasti akan ditepati. Nah, itu bangsa Arab. Jadi mereka belum kenal Islam, mereka juga tidak punya agama, tapi orang itu yang dipegang omongannya. Kalau sudah janji, mereka akan tepati. Itu kelebihannya. Nah, kita ini kadang sudah ngaku Islam, sudah dapat hidayah, sudah kenal sunnah, hebat pokoknya. Giliran janji, suka lupa. Padahal Al-Quran katakan wahfadhu aimanakum, jagalah betul-betul janji-janji kalian, sumpah-sumpah kalian. Nah, ikhwanul fiddin yang dimuliakan Allah, buruk betul kondisinya. Antum bisa bayangkan saking buruknya. Perempuan tidak dianggap kecuali hanya sebagai objek, sama seperti benda-benda yang lain. Jadi perempuan itu seperti benda saja. Jadi seolah-olah mereka tidak punya hak untuk hidup kecuali di tangan laki-laki. Mereka bisa diwariskan, kalau sudah tidak suka lagi diwariskan. Sistem pernikahannya pun paling rusak. Disebutkan oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu dengan pokoknya naudzubillah, luar biasa. Maka pada titik itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengalami kesedihan. Karena sifat Nabi memang dari awal Rasulullah manusia terpilih. Azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minin raufur rahim. Azizun alaihi ma anittum. Nabi itu sangat tersiksa kalau melihat umatnya ini menderita. Dan penderitaan umat itu yang paling menyakitkan Nabi adalah mereka berada di atas kesesatan. Maka Nabi sudah mulai bertahannus. Wa fi sahihain anha qala, dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari Ibunda Aisyah, beliau berkata, awwalu ma budi'a bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal wahyi ar-ru'ya shadiqah. Wahyu pertama kali dimulai yang dialami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berupa mimpi yang jelas, mimpi yang nyata. Fakana la yara ru'yan illa ja'at misla falakis subhi. Beliau tidaklah melihat dalam mimpi itu kecuali mimpinya jelas seperti subuh yang sudah akan hilang dan mulai muncul matahari. Itu udah mulai jelas tuh, ya. Gambarannya begitu bahasanya. Jadi wahyu pertama itu awal mulanya sebenarnya lewat mimpi. Karena memang wahyu yang turun kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu dengan beberapa macam cara. Cara yang pertama adalah lewat mimpi tadi ini yang dijelaskan oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu an. Ada lagi cara yang kedua, langsung diajak bicara oleh Allah, sebagaimana Allah firmankan di surat Asy-Syura ayat 51. Diajak bicara langsung oleh Allah. Makanya Rasulullah juga diberi gelar Kalimullah. Kapan Allah mengajak bicara langsung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ketika malam Isra dan Mi'raj. Maka wahyu perintah salat itu langsung diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ibadah salat. Ada lagi wahyu min wara'i hijab, dari balik tabir, dari balik hijab. Ada wahyu yang turunnya seperti itu. Ada lagi yang au yursila rasulan fayuhi biizni, diutusnya utusan kepada Rasulullah. Itu paling banyak. Malaikat Jibril datang turun berikan wahyu. Malaikat Jibril turun datang berikan wahyu. Kadang malaikat Jibril turun sendiri dalam bentuk aslinya,
Kadang malaikat Jibril harus yatasyakkal, merubah bentuknya menyerupai para sahabat untuk datang menemui Rasulullah. Sahabat yang paling sering ditiru bentuk fisiknya oleh malaikat Jibril bernama Dihya Al-Kalbi. Ya, sahabat Dihya Al-Kalbi itu malaikat Jibril paling suka meniru bentuk fisik sahabat Dihya Al-Kalbi. Dan malaikat diberikan kelebihan oleh Allah untuk bisa yatasyakkal, merubah bentuk. Jangankan malaikat, jin saja bisa merubah bentuk. Tapi sama seperti halnya malaikat, ketika jin yatasyakkal, sama seperti malaikat Jibril yatasyakkal. Kalau malaikat Jibril merubah bentuknya yatasyakkal, maka malaikat Jibril bisa dipegang, bisa dirasa, bisa dilihat oleh banyak orang. Begitu pula jin kalau merubah bentuk, maka berlaku hukum seperti manusia. Bisa dipegang, bisa dicekik, bisa juga dipukul. Maka kita temukan Umar bin Khattab berkelahi dengan jin. Ya, sahabat Nabi Abu Dzar berkelahi dengan jin, dan banyak-banyak lagi begitu. Wallahu a'lam bissawab. Kita lanjut. Summa hubbiba ilaihil khala, maka Nabi dibuat hatinya menyukai berkhalwat. Khalwat artinya bersendiri-sendiri, menyepi. Awal katanya khalwat itu menyepi, tapi akhirnya bisa dipakai untuk yang negatif, karena menyepi dua-duaan di pojokan. Nah gitu. Jadi orang bersendirian pun disebut dengan khalwat. Kemana si fulan? Oh, dia sedang berkhalwat. Dengan siapa? Dengan Tuhannya, Allah subhanahu wa ta'ala. Berarti menyepi, menyendiri bersama Allah. Itu yang bagus. Tapi yang sekarang ini khalwat maknanya kebanyakan negatif, karena disebut khalwat, nyepi di taman, kan begitu. Akhirnya bukan dapat rahmat, justru dapat laknat. Jadi khalwatnya Nabi dibuat suka. Dimulai sejak Nabi usia 35 tahun. Sejak usia Nabi 35 tahun, Rasulullah sudah mulai gandrung dengan khalwat. Tahannus, bukan semedi ya, bukan tapa ya, tapi tafakkur dan tadabbur. Memikirkan dunia ini. Kok rusak masyarakat saya? Bagaimana jalan keluarnya? Bagaimana supaya mereka tidak dalam kesesatan? Itu difikirkan oleh Nabi, betul-betul difikirkan. Kadang Rasulullah ditemani oleh istri tercinta, Ibunda Khadijah. Kadang Nabi tinggal di Gua Hira 1 minggu, kadang 2 minggu, kadang 1 bulan. Nanti anaknya yang datang naik ke Gua Hira mengantarkan makanan. Itu luar biasa, Bapak Ibu. Semuanya dilakukan untuk menjauh dari manusia. Jadi Nabi itu berkhalwat, jangan salah sangka ya, awas, karena di sini para filsafat salah menarik kesimpulan seperti Ibnu Sina. Ibnu Sina termasuk orang yang berpendapat bahwa kenabian itu lewat tirakat, lewat usaha. Kalau ada usaha yang kuat, seseorang bisa saja diangkat menjadi nabi. Ini salah, karena Nabi dan Rasul itu tidak didapatkan lewat usaha. Tapi Nabi dan Rasul itu didapatkan takdir pilihan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah berkhalwat bukan karena ingin diangkat menjadi Nabi, tidak. Jangan salah pahami ya. Rasulullah berkhalwat tahannus di Gua Hira karena Nabi tidak mau berinteraksi dengan masyarakat yang rusak. Karena bercampur dengan masyarakat yang rusak, kita akan ikut rusak. Sementara Rasulullah tidak punya pegangan bagaimana cara hidup yang baik, karena Al-Quran belum turun. Kalau hari ini kita tidak bisa meniru Nabi nyendiri di gunung Sukma Ilang, gunung apa itu namanya? Gunung Betung. Nggak bisa menyendiri di gunung Betung. Alasannya Nabi Muhammad saja dulu menyendiri, Rasul menyendiri, belum punya pegangan. Ketika Al-Quran sudah turun, saya tanya sama antum, masyarakat Mekah masih rusak atau tidak? Masih rusak. Al-Quran turun, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, masyarakat Mekah masih rusak.
Tapi Nabi tidak lagi bertahanus di Gua Hira. Nabi sudah turun berbaur dengan masyarakat. Karena alladzi yukhalitun nasa wa yasbir ala adahum khairun mimman ya'tazilun nas wa yasbir ala adahum. Kata Nabi, seorang yang bergaul dengan manusia, bersabarlah orang itu dari kerusakan masyarakatnya, lebih baik daripada dia menyendiri, tidak bergaul dengan orang dan bersabar dari kerusakan masyarakatnya. Jadi ada dua pilihan hidup orang: uzlah, menyendiri karena tidak mau interaksi dengan orang banyak yang rusak. Ada lagi yang sudah kita baur. Kita baur, karena kalau tidak berbaur, bagaimana mungkin mereka masyarakat jahiliyah tahu indahnya ajaran Islam? Jadi tahanus Nabi bukan sunnah mustamirroh, bukan sunnah yang berkelanjutan. Tandanya apa? Tandanya tidak ada para sahabat yang mengikuti jejak Nabi. Tiba-tiba Abu Bakar terus naik ke Gua Hira, bertahanus, tidak ada. Atau nanti Umar bin Khattab radhiyallahu an tiba-tiba ya berdiam di gua mana, kan gitu ya, gitu. Gua nggak ada. Mereka semua bergaul dengan manusia. Sebarkan ini ajaran Islam. Maka antum kalau sudah dapat hidayah, antum sudah mengenal sunnah, jangan eksklusif di kamar aja. Antum ngapa di kamar? Manusia pada rusak Pak Ustadz. Hebat banget ini kayaknya antum ini. Orang banyak yang rusak ini. Kita mendingan di sini saja, aman, jaga agamanya. Apa? Aman, nggak kesurupan dia dalam rumah terus ini. Udah antum gaul sama orang. Kalau enggak, bagaimana mereka akan mengenal sunnah, tahu bagaimana Islam itu. Begitu ya. Nah, coba lihat, setelah Al-Quran turun, Rasulullah tetap mendapatkan gelar Al-Amin, artinya yang dipercaya. Orang yang dipercaya. Saya tanya, kenapa Rasulullah mendapatkan gelar Al-Amin, orang yang selalu dipercaya? Apakah karena Rasul selalu berada di Gua Hira, atau Nabi selalu interaksi dengan orang? Berinteraksi. Kalau di Gua Hira terus nggak dapat gelar Al-Amin. Begitu ikhwan. Jadi ini bukanlah sunnah mustamirah, sunnah yang bisa dilanjutkan. Enggak. Ayo berinteraksi, sabar. Oh, masyarakat rusak, yang memang inilah kondisinya. Kita mesti dakwai, tapi bukan berarti kemudian kita menghindar dari bergaul dengan manusia. Begitu ikhwan fillah yang dimuliakan Allah. Ya, kecuali memang orang-orang ini sudah parah betul sakitnya. Ya, dan bisa-bisa kita ketularan, baru kita tinggalkan, jauhi. Tapi kalau ini baru sekedar gejala, orang ini baru gejala akan salah, gejala akan menyimpang, gejala ini, maka disitulah butuh dakwah, kita mengajak mereka supaya kembali ke jalan yang benar. Nah, ikhwanu fiddin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, makanya kenabian itu bukan lewat usaha. Dulu di Mekah ada pula laki-laki mengira kenabian itu lewat usaha, namanya Abu Amir. Saya pernah cerita Abu Amir di sini kalau nggak salah. Abu Amir Al-Abid. Rasulullah kenal Abu Amir. Masyarakat Mekah pun kenal Abu Amir. Disebut Al-Abid, ahli ibadah. Kenapa? Sebelum Nabi Muhammad diangkat menjadi nabi, sebelum ada berita Nabi dan Rasul di Mekah, Abu Amir sudah pertama menyebut Nabi dan Rasul. Karena Abu Amir keliling ke Syam. Di Syam dia dapat berita akan muncul seorang Nabi, seorang Rasul. Dia pelajari kitab, Nabi Rasul itu akan muncul. Maka Abu Amir persiapan diri untuk diangkat jadi Nabi dan Rasul. Kayaknya karena dia kira kenabian dan kerasulan itu bisa direncanakan dan diusahakan. Nah, Nabi dan Rasul itu pilihan Allah. Maka Allah katakan, Innallaha astafa Adam wa Nuha wa ala Ibrahim wa ala Imran ala alamin. Allah yang pilih Adam jadi Nabi, Allah yang pilih Nuh jadi Nabi, Allah yang pilih keluarga Ibrahim jadi Nabi, Allah yang pilih keluarga Imran jadi Nabi. Allah yang pilih, nggak bisa pakai usaha.
Abu Amir ibadah, orang minta-minta dibantu, janda-janda ditolong, fakir miskin semuanya dirangkul, sampai orang-orang Mekah ada yang kenal Abu Amir, si ahli ibadah. Ternyata yang diangkat Nabi dan Rasul bukan Abu Amir. Siapa yang diangkat? Orang yang sama sekali tidak pernah bercerita tentang Nabi, orang yang sama sekali tidak pernah cerita tentang Rasul. Tapi orang ini dikenal karena akhlaknya yang luhur. Al-Amin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abu Amir pun cemburu, hasad, dengki, dan dia termasuk orang pertama yang menolak kenabian Rasulullah. Bukan karena Abu Amir tidak tahu akan ada Nabi, bukan karena Abu Amir tidak tahu akan muncul seorang Rasul, tapi karena yang Nabi dan Rasul bukan dia. Harusnya aku yang di sana, gitu kata dia. Harusnya aku. Jadi Abu Amir, menjelang Isya 7 detik lagi. Cepat betul ini kita. Ya. Jadi ada orang tidak mau menolak Rasulullah itu karena kedengkian. Tayyib wallahu taala alam bisawab. Ya Allah, saya tidak tahu ini udah Isya kita. Ya, baru Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut Tuhanmu yang telah menciptakan. Jadi perintah ayat ini Allah mulai dengan perintah membaca. Ayo banyak membaca. Membaca itu bukan hanya yang ada di dalam kitab, tetapi juga membaca alam. Membaca alam ini disebut dengan tafakkur. Ya, membaca alam disebut dengan tafakkur. Membaca Alkitab, membaca Quran disebut dengan tadabbur. Jadi tafakkur alam, tadabbur Al-Quran. Jangan dibalik, ya. Tafakkur Al-Quran, tadabbur alam, ya. Itu orang sono biarkan, yang sudah ngaji jangan dibalik, kayak gitu. Ayo kita ada cara besok apa? Tadabbur Al-Quran, tafakkur alam, kan begitu. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab. Itu jadi bagian dari tafakkur terhadap alam ini. Iqra itu begitu. Jadi membaca yang tersurat dan membaca yang tersirat. Makanya umat Islam tidak boleh berhenti membaca terus, karena membaca gerbang ilmu. Dan perintah pertama kali turun adalah perintah untuk belajar, membaca. Ya, makanya Islam ini agama ilmu, sehingga apa yang diketahui oleh orang di ujung pelosok bagian timur bumi sana bisa saja diketahui oleh mereka yang ada di pelosok ilmu ujung bagian barat. Jadi tidak ada ilmu khusus-khusus, tidak ada. Semua ilmu sama. Ustadz, apa hukum ini? Wah, ini ilmunya khusus untuk orang-orang khusus. Kamu belum cukup dapat ilmu itu. Tidak ada. Tak ada, ya. Inilah awal mula kecurigaan nanti, ya. Ilmu itu semua bisa dipelajari, semua bisa diketahui, ya. Sehingga nggak ada ilmu khusus untuk orang khusus, gitu ya. Wallahu taala a'lam, karena sumber ilmu adalah Al-Quran dan hadis. Semua orang boleh membaca Al-Quran dan semua orang boleh membaca Al-Hadis. Nah, cara memahaminya lah kita butuhkan para ulama untuk menjelaskannya kepada kita. Saya sebenarnya ingin lebih panjang lagi ikhwan menjelaskan ini, tapi qadarullah, waktu juga yang membatasi kita. Cacanya padahal sudah selesai deh kali gitu. Nah, pinginnya sih begitu, karena antum lama-lama di sini kan pahalanya makin banyak insyaallah, ya. Tapi waktu juga karena Isya kita cepat gitu ya, tapi semoga ini masih awal lah ya, karena berarti insya Allah kita 3 kali pertemuan surat Al-Alaq ini, insya Allah ya. Kalau Allah berikan kita izin, nanti kita akan kaji ayat demi ayat, karena kita baru sampai pada Iqra, dan belum sampai Iqra, kita baru sampai pada awal mula kenapa Allah menurunkan seorang Nabi. Jadi kalau tanpa seorang Rasul, nambah lagi kan ini ya, kalau tanpa seorang Rasul kita tidak akan mungkin mengenal dan tahu bagaimana cara kita kembali kepada Allah.
Antum, saya, kita semua tidak akan tahu bagaimana cara untuk ke surga kalau tidak ada seorang Rasulullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu tujuan pertama. Disebutkan dalam kitab Al-Qaulul Mufid, Syarah Kitab Tauhid. Kajian juga di sini ya kitabnya ya. Yang kedua, kenapa Allah utus seorang Nabi Muhammad? Untuk iqamatul hujjah. Jadi alasan argumentasi nanti Allah memberikan pahala surga dan Allah menghukum neraka manusia. Karena ada yang ikut Rasulullah, ada yang membantah dan memerangi Rasulullah. Maka itu tolok ukurnya, Nabi dijadikan tolok ukur mana yang Allah akan berikan pahala surga, mana yang Allah akan azab dia dengan neraka. Yang terakhir, yang ketiga, kata Syekh Utsaimin, kenapa Rasul itu harus ada, diutus oleh Allah? Rahmatan lil alamin. Pak, diutusnya Rasul rahmat untuk kita. Dulu ya, umat-umat dulu Allah langsung hanguskan, hancurkan karena dosa. Kaum Lut, mereka suka sesama jenis, Allah balikkan bumi itu. Kaum Syuaib, mereka berdagang curang, Allah hancurkan mereka. Hari ini yang sesama jenis hidup ada. Hari ini yang dagangnya curang banyak. Tapi kenapa enggak Allah musnahkan? Rahmat diutusnya seorang Rasul untuk memberikan kesempatan kita semua bertobat, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu saja penutup kita. Insyaallah kapan-kapan kita akan lanjutkan. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.